Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan di pekan ke-31 antara tuan rumah Persita Tangerang kontra Persib Bandung. Seperti biasa ya, kita akan kulik-kulik dan cari tahu juga apa sih yang terjadi di laga kali ini. Apakah ada kejadian kontroversi, ada fakta dan juga rekor apa yang tercipta di laga kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah satu persatu apa yang terjadi di laga kali ini, kami juga mengajak Anda untuk memberikan pendapat Anda tentang laga ini ya. Tapi seperti biasa juga, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persita Tangerang kontra Persib Bandung. Inilah beberapa fakta yang terjadi di balik laga antara Persita Tangerang kontra Persib Bandung. Stadion Iwayan Dipta. Ini pertama kalinya dua tim ini bertemu di stadion ini sepanjang sejarah. Ya, dua tim ini belum pernah sekalipun bertemu di stadion ini sejak era Liga Indonesia. Persita terpaksa mengungsi ke stadion ini lantaran Stadion Indomik Arena direnovasi. Wasit Tommy Manggopa. Ini pertama kalinya baik Persita maupun Persib dipimpin wasit asal Bolaang Mangondo ini. Sebab wasit ini baru masuk ke Liga 1 lagi di putaran 2 ini. Victor Igbonevo. Di laga ini Victor Igbonevo jadi pemain tertua di laga ini, yakni dengan usia 38 tahun. Gol Febri Haryadi. Gol Febri Haryadi di menit keempat adalah gol perdana Febri di musim ini, dan ini assist ke-7 Siro musim ini. Gol Siro Alves. Setelah memberikan assist pada Febri, Siro pun turut menyumbangkan gol di menit ke-24. Dan ini gol ke-14 Siro musim ini. Uniknya ini assist ke-8 David Da Silva. Kesalahan wasit. Di menit ke-38, Ramiro Vergonzi lakukan tendangan ke gawang dan ditepis oleh kiper Persib Kevin Ray Mendoza. Tapi wasit tak memberikan tendangan pojok pada Persita. Ini Persita dirugikan oleh wasit. Gol Irsyad Maulana. Gol Irsyad Maulana di menit ke-49 adalah gol kedua Irsyad Maulana musim ini dan gol ketiga yang Irsyad cetak ke gawang Persib selama berkostum Persita Tangerang. Penalti Ramiro Vergonzi. Penalti Ramiro Vergonzi di menit ke-57 adalah gol ke-10 Vergonzi musim ini, alias gol comeback Persita di laga ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, benarkah ada pukulan atau pelanggaran keras Rahmat Irianto pada Rontini? Ya, silakan pendapat kalian. Ini pelanggaran apa enggak? Gol David Da Silva. Gol David Da Silva di penghujung babak kedua adalah gol ke-22 DDS musim ini, dan ini hukuman bagi Rontini. Usai lakukan berbagai provokasi pada DDS, lakukan provokasi juga pada Irianto yang akhirnya Irianto dihukum, akhirnya Rontini pun dihukum oleh DDS dengan golnya di menit ke-88. Dan lihat selebrasi DDS, lihat kan? Nah, kalian tahu nggak apa artinya itu?
Gol Fahreza Sudin. Gol Fahreza Sudin di detik-detik akhir babak kedua adalah gol perdananya musim ini. Dan ini jadi perdebatan nih. Apakah ini pelanggaran dulu atau enggak? Sebab itu posisi kaki Fahreza Sudin ada di kepala Maklok. Perdebatan karena dianggap pelanggaran mengingat bola yang disepak oleh Fahreza Sudin. Hasil imbang. Dengan hasil imbang ini menjadikan Persib tim pengoleksi hasil imbang terbanyak di Liga 1 musim ini dengan 14 kali hasil imbang. Sementara bagi Persita ini hasil imbang ke-8-nya musim ini. Oke, kita akan analisa. Laga ini bisa dibilang agak aneh sih, sebab kita lihat di babak pertama Persita ini mendominasi pertandingan, tapi kok tiba-tiba dihukum 2 gol oleh Persib. Tapi ketika babak kedua dimulai, Persib pun justru sama menguasai pertandingan, malah dihukum 2 gol oleh Persita. Ini textbook banget nggak sih? Kenapa kami bilang textbook? Di babak pertama sepertinya wasit sengaja ngasih unggul buat Persib, tapi di babak kedua wasit sengaja ngasih unggul buat Persita dan ujung-ujungnya dikasih hasil imbang. Ya silahkan nilai sendiri aja. Dan di laga ini ada beberapa kejadian ataupun keputusan wasit yang menurut kami kontroversi dan agak aneh juga. Pemberian kartu kuning dan salah satunya adalah pelanggaran ini. Ini kan kelihatan jelas banget Ramiro Vergonzi yang nahan Beto. Kok malah Beto yang dianggap melanggar sih? Ya silahkan nilai sendiri. Bagi Persita Tangerang, sebenarnya di laga ini cuma kurang tajam aja lini serang, dan kesalahan Edmundo adalah memasang Adrian di lini belakang yang bisa diacak-acak oleh Ciro Alves. Terbukti ya, saat Rontini masuk, para penyerang Persib ini sulit berkontribusi atau berkreasi ya. Kreativitas pun di laga ini bagi para pemain Persita khususnya di babak pertama sangat kurang. Ditambah angin pun kalau di babak pertama memang memihak ke Persib. Kalau kami boleh menyebutkan di laga ini yang hidup itu cuma Vergonzi dan Vidal. Selebihnya yang lain seperti kebingungan. Dengan hasil imbang ini Persita memang sedikit aman sih dari degradasi. Tapi itu tergantung hasil Bali dan versus Bayangkara FC ya. Karena saat berita ini dibuat, Bali versus Bayangkara FC ini belum main. Jika Bali menang otomatis Persita sudah sedikit aman karena Aremanya kalah. Tapi kalau Bali bisa dikalahkan oleh Bayangkara FC, otomatis posisi Persita dan Arema yang deg-degan. Sementara bagi Persib Bandung, sebenarnya apa sih yang tengah direncanakan oleh Persib? Apakah mereka ini nggak mau finish di urutan kedua gitu dan mengharapkan nggak ketemu Bali United di Champions Series? Kalau emang itu yang dituju, ini tindakan bodoh bagi Persib. Sebab meskipun mereka finish di urutan ketiga dan Bali di urutan kedua, ya tetap ketemunya Bali United dong. Apalagi kalau finish di urutan keempat, ya ketemunya Borneo FC. Kan ini hal yang aneh lu buat Persib. Di laga ini sendiri kami mencatat ada beberapa kesalahan yang Boyan Hodak lakukan. Yang pertama, membangku cadangkan Nick Kuipers. Oke lah, di babak pertama Boyan Hodak ini bisa sesuai rencana ya, sesuai rencananya Hodak ya. Persita ini terjebak dalam permainan Persib, tapi Boyan Hodak lupa kalau Victor Igbonevo ini udah aki-aki. Kenapa di awal babak kedua Victor nggak langsung diganti? Yang kedua, Rahmat Irianto. Di laga ini sejak babak pertama Irianto ini main di bawah perform. Selain salah satu penyebab gol yang tercipta ke gawang Kevin Mendoza, Rian pun di laga ini secara permainan jauh di bawah perform. Seharusnya di awal babak kedua Hodak udah ngerubah dan memasukkan pemain lain. Yang ketiga, Ezra Walian. Di laga ini Ezra cuma bikin satu peluang dari tendangan bebas. Kenapa lama banget untuk diganti? Yang keempat, Kevin Mendoza. Bagus sih di laga ini, tapi Hodak ini terlalu oportunis dan juga terlalu terjerat pada klausul kontrak Kevin Mendoza yang harus ditampilkan atau diturunkan terus.
Padahal Teja Paku Alam lagi dalam kepercayaan diri tinggi loh. Nah, kalian lihat sendiri kan di laga ini kelemahan Kevin. Dia ini emang lemah kalau soal bola dari titik penalti. Makanya ya di edisi prediksi pertandingan kemarin kami bilang kami tuh nggak tahu Persib ini disetting untuk apa. Apakah disetting untuk menang atau disetting untuk imbang ataukah disetting untuk kalah. Sebab kalian tahu lah Persib ini tim yang paling nurut sama PSSI dan LIB. Tim besar tapi tim juga yang paling nurut sama LIB dan PSSI. Persib itu mau didenda berapapun nurut aja, nggak pernah protes. Kalian pernah denger nggak Persib protes sama LIB dan PSSI? Nggak pernah. Didenda apapun nurut aja. Jadi wajar kalau ada tudingan Persib ini tim yang paling gampang buat disetting. Ya karena ini nggak masuk akal banget loh. Di babak pertama Persib ini kok istilahnya gampang banget memporak-porandakan Persita. Tapi kok babak kedua sampai acak-acakan kayak gini? Yang jadi pertanyaan, jika benar Persib ini udah disetting, siapa yang nyeting? Sebab di Persib itu ada dua kubu berlawanan. Ya, kalian harus tahu di dalam tubuh manajemen Persib itu ada dua kubu yang berseberangan. Kubu WHU dan kubu Teddy Cahyono. Nah, kubu mana nih yang main mata dan apa tujuannya? Ya itu aja, kalian harus tahu. Man of the match di laga ini kami memilih Ciro Alves di kubu Persib. Oke, itu tadi ya beberapa hal yang terjadi di laga antara Persita Tangerang kontra Persib Bandung di pekan ke-31. Gimana? Masih ada yang kurang atau enggak nih? Kalau ada yang kurang silahkan tambahin aja di kolom komentar ya. Nah, makanya ikuti terus setiap berita di Rio Sport. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan perang-perangnya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.